Ya sama halnya dengan H1, D1, kemudian yang lebih rendah itu adalah menjabarkan. Ya, karena itu ketika di M1 1 menit sekali, ya panjang begini, ini bukan berarti serta-merta naik kuat, belum tentu. Ya karena ini kalau di time frame lebih tinggi, ya candlenya bukan utuh begini, masih candle running, ya. Nah seperti ini. Ya, sehingga nanti yang kita bahas dan kita pelajari jangan hanya fokus di satu time frame. Satu time frame ini kita kurang informasi. Ya, dimensi yang kita lihat nanti hanya satu sisi. Sementara kita membutuhkan berbagai sisi, artinya dari berbagai dimensi. Sehingga kalau melihat satu pandangan dari depan, ya, itu belum tentu seindah dan secantik yang kita lihat dari depan. Kita perlu melihat dari sisi sampingnya bagaimana, hidungnya bagaimana, kemudian halus wajahnya bagaimana. Itu akan tampak ketika kita melihat dari berbagai sisi. Kalau dari depan saja bisa saja ini, oh ini luar biasa. Ternyata begitu dari sisi samping, oh ini ternyata rusak wajahnya, misalnya begitu. Sama halnya dengan melihat candlestick. Di H1 seolah-olah dia naik, belum tentu sepenuhnya naik, ya karena nanti di time frame lebih tinggi itu akan berbeda lagi. Nah, di time frame yang lebih tinggi masih berwarna merah, tapi sudah mulai menekan ke atas, tapi turun di bawah mulai menekan ke atas. Di time frame yang lebih rendah lagi M15 nanti berbeda lagi. Nah, kondisinya seperti ini. Ini adalah kumpulan candle per satuan waktu. Berapa kita mengambil time frame-nya di menit berapa, di berapa jam sekali, tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita terbiasa dengan M15, ya sama, kita melihat teori dan tekniknya sama. Yang di bawah ini juga ada support, di sana. Nanti kalau di breakout berpeluang untuk turun sama. Kalau nanti dia mantul, dia berpeluang kembali ke atas. Sama halnya dengan ini adalah area support di sini. Ya, di area banyak ini adalah rejection yang banyak ditolak. Sehingga ketika di breakout warna merah ini selalu ada peluang. Di sini selalu ada peluang sell. Nah, ini sebelum naik ini turunnya lumayan. Nah, 300 sekian. Ketika sudah mulai penolakan, sudah mulai ada rejeksi, mengindikasikan seller sudah mulai lemah, buyer mulai mendorong ke atas. Ya, perhatikan merah muncul lagi kecil tapi tidak ada kekuatan yang ekstra, baru kecil saja. Kemudian merah ada lagi sedikit, ditolak lagi ke atas kuat, dan ini memberikan konfirmasi buyer sudah kuat. Merah yang kecil ini diapit antara hijau dan hijau ini, maka merahnya habis. Sehingga kalau kita melihat, kita membaca dari candle begini, ya kita coba menggabungkan, ini candle merah, kemudian candle hijau di sini, maka merahnya habis yang kena candle hijau. Ya, tinggal segini. Karena yang bawah dimakan hijau. Kemudian dikembalikan lagi merah lagi sampai di bawah, maka hijau ini habis dimakan merah sampai di sini. Ya, ganti di sini. Nah, posisinya begini. Setelah itu dimakan lagi oleh warna hijau. Ya, dimakan lagi oleh warna hijau. Merah ketemu hijau. Yang merah yang bawah, hijau yang bawah ini habis menjadi ekor, sehingga jadi tinggal satu bodi yang atas. Sehingga kalau kita gambarkan, ini bodinya lurus dengan bodi warna hijau di kanannya ini, ya lurus di sini. Kemudian pertemuan antara merah dan hijau ini akan menjadi ekor.
Maka yang terbentuk adalah begini, bodi, ekor panjang. Artinya dari 4 candle ini, jadi 4 candle yang bawah ini ya, yang merah panjang, hijau kecil, kemudian merah lagi, hijau lagi, maka ketemulah candle seperti ini. Jadi candle seperti ini. Artinya apa? Artinya bodinya pendek, ekornya di bawah panjang, kemudian rasionya tentu didominasi oleh ekor yang di bawah. Artinya di bawah ini penolakan buyer. Maka yang terjadi penolakan buyer kuat, seller mulai tipis. Nah, di sini langsung panjang. Jadi naik kuat sekali. Ya, kalau kita lihat, kalau kita gambar yang ini tadi, ini habis yang jajar-jajar ini habis, berganti seperti ini candlenya, akhirnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kalau saya gambarkan jadi candle begini tadi. Artinya apa? Artinya seperti hanya doji berada di ujung support. Maka ini mengindikasikan bahwa penolakan buyer kuat akan segera berganti posisi atau berganti arah, dari arah pertamanya turun karena tekanan dari bawah kuat sekali ya, maka wujudnya di sini ini wujudnya hijau ini yang memberikan wujud dari sinyal yang ada di candle sebelumnya ini, yang kalau kita gabung menjadi doji atau menjadi penolakan yang kuat ya. Seperti halnya yang lain ya, kalau teman-teman menggabungkan beberapa candle, contoh ini hijau, merah, merah, hijau ya. Hijau ini kemakan merah, maka tinggal separuh hijaunya. Tinggal separuh hijaunya. Yang atas jadi ekor. Oke, yang atas jadi ekor berarti begini. Gambarnya kalau saya gambarkan ini warna hijau. Kemudian yang atas menjadi ekornya di sini. Nah, ini ekornya. Ini ekornya, warna hijau. Oh, sorry ya. Ini tadi begini, karena ini hijau, ada merah-merah, berarti hijaunya kemakan merah. Lurus di sini. Ya, ini merahnya di sini. Ini. Jadi hijau kemakan merah menjadi ekor. Ya, menjadi ekor di sana. Sehingga ekornya di sini. Nah, ini menjadi seperti ini. Yang ini sudah habis. Ini selesai, berubah menjadi candle seperti ini. Berubah menjadi candle dengan bodi warna hijau tapi ada penolakan di atas. Tetap didominasi oleh buyer, tapi jangan lupa di sini ada penolakan seller. Dan penolakannya ini rasionya hampir sama dengan panjangnya bodi. Maka tetap kita harus pertimbangkan dan hati-hati di sana. Oke, kita lihat lagi candle selanjutnya. Ya, kita lihat lagi candle selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Setelah merah ini maka muncul hijau lagi. Nah, maka ketika hijau lagi ini kembali penuh lagi. Ya, kembali naik lagi. Ya, seperti ini. Artinya masih dominan buyer. Tetapi ketika sudah muncul seller lagi, ini muncul seller lagi yang panjang, bahkan panjangnya lebih panjang dari bodi yang kita gabung sebelumnya. Maka ketika hijau dimakan oleh merah dan lebih panjang merah, maka yang atas ini menjadi ekor. Pertemuan antara hijau dan merah menjadi ekor. Jadi bodinya segini. Ini bodinya, sisanya yang hijau sama merah ini hilang. Menjadi candle, menjadi ekor yang ini. Ganti menjadi ekor di sana. Ya, ya seperti inilah. Ya, kalau kita gambar jadi ekor begini. Ya, biar nanti kita lebih jelas ya.
Nah, menjadi ekor begini. Kemudian apa artinya seperti ini? Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana bentuk bodinya, bagaimana bentuk badannya, kemudian bagaimana ekornya atau sumbunya, kemudian rasio perbandingannya bagaimana. Kalau kita baca, kita lihat ini adalah penolakan seller yang kuat sekali, bahkan didominasi atau ditutup akhir dengan warna merah, kemudian tekanan dari atas ke bawah kuat sekali. Maka peluang candle selanjutnya atau peluang pergerakan selanjutnya akan mengarah ke bawah. Sehingga kalau sudah muncul seperti ini, mindset kita harus kita rubah dari trend up menjadi trend down. Ya, ini adalah peluang. Kondisi seperti ini adalah peluang. Kita bisa entry sesudahnya di sana. Entry sell di sana. Ya, mungkin tidak perlu butuh waktu lama, 1 jam sudah kita profit sudah. 197. Ya, kalau kita target 100, 197 kena spreadnya masih ada 100. Ya, ini cara kita mengkombinasi. Jadi membaca karakteristik per candlestick itu adalah sangat-sangat penting dan bisa memberikan informasi pada kita mau kemana market itu akan bergerak. Sehingga jangan heran kenapa ketika market bergerak itu kita bisa menahan lebih lama. Ya, bahkan pagi dari kemarin saya tahan sampai ribuan pip di sana. Kok bisa menahan lama? Bagaimana caranya? Ya, tentu harus mempelajari karakteristiknya. Kalau jenengan tidak paham karakteristiknya, begitu ada candle yang sedikit berbalik saja sudah bimbang di sana, sudah ketakutan. Kalau sudah profitnya banyak, ya belajar coba kita menahan. Kalaupun nanti naik atau nanti akan mengurangi, tentu masih profit kita masih panjang. Ya, kalau kita tidak belajar menahan sedikit dan seterusnya, yang terjadi kayak orang mimpi buruk. Jadi begitu bangun, begitu mimpi bangun lagi, kemudian oh mimpi ternyata saya tidur lagi, seolah-olah ada yang menghantui perasaan kita. Ya, karena tidak memahami karakteristiknya. Kondisi yang tidak dipahami, kondisi yang tidak meyakinkan kita, maka kita jangan memaksa untuk entry di sana. Jangan memaksa untuk mengambil keputusan untuk kita order di sana. Lebih baik menunggu sampai betul-betul petunjuk itu muncul. Ada kalanya kita melihat dari jauh, dari tingkat yang lebih tinggi, dari sudut pandang yang lebih tinggi. Artinya dari time frame yang lebih tinggi. Berapa itu? Bisa H4, bisa D1. Ya, dimulai dari H4 dulu bertahap. Kalau kita melihat H4 kemudian kita perkecil, kita zoom, kita belajar untuk melihat kondisinya. Ya, kondisinya seperti apa? Kenapa begitu mau turun kemarin kita bisa sampaikan marketnya akan bergerak ke bawah. Bahkan saya kasih panah ke bawah. Padahal juga belum terjadi. Kita sampaikan sebelum panjang atau di waktu sebelumnya. Bahkan juga kemarin pas ada gap itu di hari Minggunya kita sampaikan juga sebelumnya. Artinya kenapa kita bisa membaca? Karena dari pergerakan karakteristik candle, kemudian dari price action yang terbentuk. Apakah itu membentuk pola dari trend up, kemudian ada di sana penolakan, ada di sana support resisten, semuanya kita menjadi utuh ketika kita membaca semuanya. Sehingga kita membacanya tidak boleh sepotong demi sepotong, semuanya harus dibaca. Kenapa ketika pas berada di ujung kita bisa memahami bahwa marketnya bakal turun, dan itu betul-betul terjadi. Kita sudah lakukan berulang kali yang begitu, bahkan sering. Bukan faktor kebetulan, karena kita juga lama mendalami proses model-model seperti ini. Market selalu berulang-ulang dari pola yang terbentuk. Walaupun tidak 100%, minimal probabilitasnya tinggi. Dari mana? Dari histori. Ya, sekali lagi histori itu sangat membantu kita untuk mengambil keputusan ke depan. Contoh nyata kalau kita jualan, ya saya selalu analogikan yang gampang dicerna.
Ketika kita menjual bakso hari Senin, hari Selasa kapasitas 5 kilo, 5 kilo daging. Hari Rabu Kamis belum tentu sama, bisa juga 6 kilo, 7 kilo. Hari Jumat Sabtu bahkan bisa 15 kilo. Sehingga ketika hari-hari tertentu itu kita bisa mengukur, kita bisa membaca. Hari Sabtu Minggu kita perbanyak, kita kasih 15 kilo, 20 kilo. Hari Senin Selasa kenapa kita tidak berani ngambil 20 kilo? Karena sejarah telah memberikan informasi pada kita. Histori yang kemarin kita jalani, hari Senin Selasa itu tidak pernah atau jarang sekali mencapai 15 kilo daging. Sehingga kalau kita paksa ya menggiling daging 15 kilo, yang terjadi apa? Ya, kemampuan marketnya ya sekitar 7-8 kilo seperti halnya hari-hari biasanya. Hari Senin Selasa sebelumnya 15 kilo tidak akan habis, mungkin 7 kilo, 8 kilo setara itu. Dan seterusnya berputar. Kenapa orang di market yang konvensional, di pasar-pasar tradisional dia paham kalau hari Minggu dia jualannya diperbanyak, kalau hari Senin dikurangi? Karena dia bisa membaca histori, karena dia bisa belajar banyak dari sejarah yang telah dialaminya. Sama halnya dengan market begini. Oke, kita lanjut di berikutnya. Sehingga kalau teman-teman betul-betul memahami karakteristik candle itu, sebenarnya tidak perlu sinyal apapun sudah. Cukup dengan candlestick itu sendiri sebagai indikatornya. Oke, kita masuk di berikutnya tadi retracement. Kemudian ada juga yang namanya retest. Retest ini mencoba untuk menembus dari support resisten. Ini coba untuk menembus atau di mana di area ini ada support resisten, mencoba untuk ditembus. Artinya berusaha juga untuk menguji kekuatan tren, ya, menguji tren. Ya, retest ini hampir sama dengan retracement, ya, hampir sama dengan retracement. Tetapi kalau retest ini yang ditembus adalah support dan resisten, sehingga tidak ada ukuran 50%, 30%. Di situ di mana ada support resisten, maka di situ akan diuji, ya, pergerakannya akan diuji. Saya akan coba untuk melihat bagaimana satu retest itu berlaku. Ketika retest itu lebih kuat, maka dia akan lanjut, ya. Ketika retest itu kuat, dia akan lanjut, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada di sini ada support, ya, banyak sekali. Di sini kena, di sini kena. Nah, ini adalah support, area support. Kemudian dari naik dari atas turun. Ini dianggap sampai sini turun, kemudian naik. Ini adalah area support dan sampai sini naik. Kemudian di atas ada yang namanya resisten. Di sini ada resisten di sini. Di sini ada resisten. Maka ketika dia naik harus diuji di area resisten ini. Ya, kenapa kita bisa mengetahui marketnya mau berbalik? Kenapa kita bisa mengetahui marketnya dia bakal naik ke atas? Ya, minimal sekali lagi probabilitasnya lebih tinggi, sehingga yang kita perhitungkan itu banyak akuratnya, ya, banyak sesuai, ya, bukan ngawur, bukan karena acak-acakan, bukan karena spekulasi. Karena ketika nanti berbalik pun kita sudah persiapkan resikonya. Itu adalah trader yang sehat, bukan gambler. Ya, kalau hanya gambler, kita tidak mempelajari sampai sedetail itu. Begitu taruh, tunggu sampai profit. Ya, ketika kita trading sehat, ketika berbalik langsung kita recovery namanya, atau kita lakukan settlement. Ya, boleh di cut loss, boleh ditambah seperti yang kemarin kita sampaikan. Oke, dari mulai naik kemudian turun, kemudian di area support ini mantul atau ke atas.
Oke, sampai di ujung di sana ya, diuji di area resisten. Apakah dia mantul ke atas atau sebaliknya? Apakah dia akan mantul ke bawah lagi atau lanjut? Kalau nanti ini breakout kuat ya, maka banyak peluang atau potensinya akan naik lagi. Sebaliknya ketika di area resisten ini banyak ditolak, maka bersiap-siap mindset kita siapkan. Ketika sudah area-area begini kita sudah mulai penolakan ya, sudah mulai ada rejeksi, mulai ada ekor di sana di ujungnya bahkan tidak tersentuh, tidak menembus, maka hati-hati di situ. Bisa saja ini menjadi patokan, menjadi tolak ukurnya bahwa ini adalah resisten, ini area terkuatnya. Bersiap untuk kita berbalik sewaktu-waktu. Ini namanya retest, mencoba untuk menembus resisten. Tetapi ternyata tidak mampu ya. Turun kemudian naik lagi. Perhatikan sempat turun kemudian coba lagi retest lagi, lagi-lagi gagal, tidak bisa breakout. Lalu selanjutnya turun panjang. Dari perjalanan ini tidak ada satupun yang candle yang breakout, tidak ada satu candle pun yang lebih panjang dari garis resistennya. Ya, maka harus mengetahui cara. Kenapa ketika saya melukis itu ada area uji, ada garis uji, karena di situ ada area support, ada area resisten. Ketika di breakout, maka berpeluang untuk lanjut. Ketika tidak, maka hati-hati, kita menunggu petunjuk untuk reversalnya. Ketika sudah mulai merah dan merah, maka ini kelihatan. Bahkan waktu ini kita dapat banyak juga, kita sampaikan ke teman-teman. Ketika sudah mulai tidak mampu dan mulai tebal merah, ini sudah menjadi sinyal keras di sana bahwa market mau turun, mau berbalik lagi atau mengikuti tren utama dulu. Begitu breakout ya, ada peluang lagi di sana. Ada peluang kita sell masih dapat 700 dan seterusnya. Ya, nanti silakan dicoba diuji. Belajar melukis di mana garis titik, garis support, garis resisten sebagai batas uji. Apakah nanti dia lanjut atau tidak, sehingga punya kehati-hatian kita. Ketika kita sudah mengetahui ya, ketika sudah mengetahui area ini area ditolak atau dia tidak bisa breakout, maka ketika punya buy ya cepat-cepat segera diantisipasi. Jangan ditunggu ketika ini hijau-hijau naik kemudian mulai merah masih ditunggu, ntar lagi juga merah, akan baru sedikit nanti ntar lagi naik. Nah itu, nah ketika turun naik ini sudah senangnya minta ampun padahal masih rugi. Tidak secepatnya mengambil resiko, tidak secepatnya mengambil tindakan recovery, maka yang terjadi keseret lebih panjang lagi. Saya juga kadang heran teman-teman, ini sudah kita berikan banyak sekali materi, banyak sekali teknik, cara mengetahui, kemudian batas-batasnya masih saja ditunggu. Minusnya yang ditunggu bukan plusnya. Padahal minusnya sudah kita kasih ukuran. Kalau misalkan sudah lepas dari garis terendahnya atau supportnya, maka segera dilakukan tindakan. Bahkan sebelumnya ketika sudah menemui candle yang sudah mengarah ke bawah atau berlawanan dengan entry kita, maka cepat-cepat dilakukan tindakan, bukan hanya dipenelengi, bukan hanya dilihat dan didoakan. Ya, kalau macam zaman-zaman kita belajar ya seperti itu, maka yang terjadi selalu dan selalu gagal. Apalagi modalnya tidak terlalu cukup menahan floating dari lot yang digunakan.